Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara, mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tempel nama pejabat, NIP dan tapi tidak. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar Rp206 juta. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai Rp106 juta dan ganti rugi imaterial senilai Rp100 juta. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana, yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHP yang baru ya gitu, karena KUHP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa, kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak Hakim. Bawaslu baca ini nggak? Iya, Anda baca ini? Memastikan bahwa memang yang SKCK itu milik yang... Anda tahu nggak, kami di Mahkamah Konstitusi ini ribuan perkara itu dibaca dengan detail. Masa kerjaan Anda yang ditugaskan permanen seperti itu hanya sekedar scroll kayak begitu saja? Saya lanjutkan pertanyaan saudara. Tadi mengatakan bahwa ketika saya menanyakan klaim sepihak, saudara menjawabnya harusnya dibuka di depan persidangan. Pertanyaan saya, dari setiap sidang yang pernah Anda ikuti dan pernah Anda didudukkan sebagai ahli, apakah mekanisme seperti yang ditujukan oleh Mabes Polri itu benar? Tidak lazim, saya mengatakan. Tidak lazim. Sependek pengetahuan saya, Mas Kris, kalau ada bukti, misalnya ada handphone juga, handphonenya dihadirkan, bukan hanya print outnya, handphonenya dihadirkan. Ijazah ini harusnya milik almarhum Bambang Budiarto dihadirkan, tapi karena itu pernah dihadirkan oleh adiknya langsung Pak Budiarto, dan seizin yang bersangkutan, saya pun sudah menunjukkan data yang dulu pernah dihadirkan. Nah, harusnya ijazah yang disebut ijazah Joko Widodo harus ada di depan kita untuk bisa kita lihat seperti apa, dan kalau dibandingkan selesai, saya kira sudah kita bisa uji bersama. Baik, ahli, pertanyaan saya lanjutkan kembali ya. Jika demikian, apabila dokumen yang dipersoalkan publik itu tidak pernah diuji pengadilan, menurut ahli, apakah itu berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian? Secara, saya hanya bisa menjawab secara teknologi. Iya, secara kapasitas ilmu Anda saja. Artinya dokumen itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diidentifikasi, bahkan tidak bisa dikuantifikasi. Artinya itu tidak bisa dipastikan. Sebuah dokumen yang tidak bisa dipastikan pasti akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, dan itu mau di luar ranah.
Ya, karena Anda seorang ahli, ketika Anda dihadapkan pada satu bukti yang seperti itu, Anda mengatakan apakah itu layak disebut bukti? Kalau buktinya tidak dihadirkan dan saya selaku ahli yang dihadirkan, saya akan menolak untuk memeriksa mana ini buktinya. Kalau buktinya tidak ada, tidak boleh. Dan itu yang kemudian saya lakukan juga sebelum saya mendapatkan download gambar dari Dian Candi Utama yang saya berwarna. Saya juga tidak berani meriksa fotokopi hitam putih, apalagi terlibat yang ditunjukkan meskipun itu merdeka. Tapi karena kualitas adalah bukan kualitas untuk diteliti, kita Dian Candi sudah mengatakan itu adalah asli. Dan pada pemberitaan selanjutnya dia pergi ke Solo ke sini dan minta izin kepada katanya yang punya ijazah itu, dan yang punya ijazah mengatakan ya itu memang ijazah saya. Ahli, ini untuk membuka keahlian saudara dan rasa penasaran, apakah saudara pernah di depan sidang ini diminta untuk menguji ini sebuah bukti ini asli dan tidak asli, atau apakah saudara pernah melakukan itu? Kasus ini? Kasus yang lain? Oh, kasus yang lain selalu? Ya. Selalu ada buktinya, bahkan selalu ada digital evidence ya, karena undang-undang ITE pasal 5 ayat 1. Bukti digital itu bukan hanya print out. Bukti digital itu adalah dari file asli digital yang ada, dan kemudian itu ada hash-nya. Hash itu adalah identifikasi dari file digital yang ada. Jadi kapasitas Anda ketika Anda diminta untuk menguji, berarti barang yang diuji yang asli atau tidak asli dihadapkan di depan saudara. Dihadapkan sehingga kita bisa menguji yang asli dibandingkan yang tidak asli. Hasilnya adalah satu asli, satu tidak asli, atau tidak asli juga. Nah, kenapa saya tanya itu? Untuk menguji pertanyaan kaitannya dengan peristiwa hari ini. Apakah menurut saudara tindakan yang menyatakan bahwa ijazah ini asli, tapi di media saja, entah itu di koran, di televisi, tanpa membuka dokumen fisik di pengadilan, bertentangan dengan proses pembuktian yang pernah Anda lakukan di depan persidangan? Sangat tidak lazim dan itu bertentangan. Baik, ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, ya. Sampai Gibran naik, itu yang kami utamakan. Gibran jangan naik dan dinasti Jokowi harus hancur. Oligarki hitam harus kita hancurkan, Pak. Ini tanggal 11 nanti akan menyatakan sikap terhadap keadaan negara saat ini. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinasti Jokowi. Caranya gimana, Pak? Secara konstitusional lah. Usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kami gugat secara konstitusional. Kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan, Pak? Ini merupakan kejahatan luar biasa. Kasus ini jangan dianggap remeh. Saya ketemu dengan Jimli, Profesor Jimli, kemudian di sana ada Pak Mahfud MD dan beberapa perwira tinggi Polri. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu. Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, rakyat Indonesia berjumlah 280 juta, dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Dan kemudian banyak persoalan-persoalan negara, termasuk hutang negara, korupsi dan sebagainya, ya, kekayaan negara kita yang diambil oleh negara-negara asing, mendiamkan itu, masuknya negara asing, ya, mempermudah negara-negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita. Inilah saya katakan kejahatan luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh. Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Nah, ini. Mana ini? Saya harus cepetan, tapi asli nih. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Nah, dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara-wawancara itu, saya menulis disertasi yang berjudul Re-examining the Consideration
of national security interest and human rights protection in counter-terrorism legal policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development. Disertasinya juga ada ini. Ya, nanti juga bisa dilihat yang mau melihat. Nah, kira-kira di bulan Februarinya atau apa, saya diberitahu akan ada wisuda doktoral tentu di Warsawa sana. Kami hadir. Ini foto-foto wisudanya juga ada. Ya. Di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah asli, ya. Ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu. Selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Ini juga nanti silahkan dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa. Ini adalah legalisasi dari KBRI. Ini. Mana ini? Saya harus cepetan, tapi Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Fakta Politik. Teman-teman, suasana sidang di Jakarta hari ini benar-benar memanas. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar dan subscribe channel kita agar setiap update terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Teman-teman, ribuan mata menyaksikan langsung proses yang berlangsung ketat, bahkan ada laporan menyebutkan upaya pengamanan berjalan dengan tegas. Sementara beberapa pihak yang semula menjadi fokus perkara justru dikabarkan tidak hadir dan berusaha melarikan diri saat akan diproses lebih lanjut. Kasus ini ternyata menjadi titik temuan ketegangan panjang antara kepolisian RI dan Kejaksaan Agung seperti yang pernah diperingatkan secara khusus oleh Mahfud MD kepada Prabowo Subianto soal adanya perang dingin di antara kedua lembaga penegak hukum ini, teman-teman. Di mana adanya perseruan ini pun terlihat jelas dalam penanganan kasus Ijazah Jokowi, mulai dari penetapan tersangka seperti Roy Suryo dan pihak lainnya, hingga perbedaan pandangan yang tajam antara Polri dan pihak kejaksaan dalam melihat fakta dan prosedur hukum yang berlaku. Di sini bahkan tokoh seperti Laksmana TNI pun, Mariono Al-Aladin pun menyampaikan arahan penting. Jangan sampai kasus ini berubah menjadi upaya kriminalisasi terhadap pihak lain semata-mata karena perbedaan pandangan. Sementara itu, Kolonel Pur Sri Rajasa menyoroti kedekatan mantan pejabat tinggi kejaksaan tokoh dengan tokoh tertentu, serta menilai Polri justru tidak segan bersikap tegas terhadap berbagai kepentingan di luar jalur hukum. Banyak spekulasi yang beredar, tapi fakta politik hadir untuk menyajikan apa yang benar-benar terjadi tanpa tendensi dan tanpa berita simpan siur. Teman-teman, jangan lewatkan kelanjutan kisah ini. Jangan lupa untuk sukai dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi update paling lengkap dan terpercaya. Ya teman-teman, silakan bagikan pendapat di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Kita melihat juga di kolom komentar ada banyak komentar dari masyarakat luas yang sudah memberikan analisisnya, dan mari kita saksikan bersama. Hulu memberikan tanggapan, seandainya penegak hukum itu tidak pandang pilih, pasti Indonesia damai sejahtera. Jumini berkomentar, rakyat ingin kejujuran penegak hukum dan hakim-hakim juga. Disampaikan juga oleh Matufat memberikan komentar, Jokowi asli ijazahnya insya Allah udah diperlihatkan karena aspal jadi berbelit-belit nyatanya. Disampaikan juga oleh teman kita Tarjono, ya Allah hancurkan orang-orang ikut bersengkongkol dengan kebohongan. Sampaikan juga Pak Rio, kesempatan terakhir bagi para penegak hukum untuk menunjukkan sikap kebenaran dari kejujuran kalau rakyat mau menaruh kepercayaan.
Di sini juga oleh disampaikan Kusmayang, pejabat selalu dikawal dengan duit dari rakyat, sumpah rugi tidak ridho sama sekali. Disampaikan oleh Sukirman, dari dulu kalau pejabatnya jujur negara akan makmur, sayangnya masih banyak pendusta. Disampaikan juga Ichwan, para aparat penegak hukum ajarkan rakyat tentang keadilan, jujur, dan penegak hukum agar rakyat dapat hidup damai dan tentram sebagai warga negara. Kita lanjut, Erik Sumarni juga berkomentar, penegak hukum gak takut dosa. Ingat Allah tidak jujur, jadi orang-orang yang selalu berbohong dan khianat, camkan Pak Hakim. Di sini juga teman kita Jalailuddin berkomentar, para pejabat Konoha yang tak jujur, malah sayangnya dihormati karena banyak uang dan harta. Imro memberikan komentar, inilah kalau hakim kena suap, jadi putusan cenderung lama, gak tegas, udah jelas fotonya aja beda. Malingnya mudah ketangkap, jelas, harus dihukum, ajarkan rakyat Indonesia yang indah, makmur, tenang, damai, tegakkan keadilan tanpa pandang bulu, disampaikan oleh YouTube Setia. Rasa Samerimi berkomentar, dah penjarakan semua dari yang gak punya ijazah palsu pembelanya dan antik-antik termul-termul, yang giring semua penjarakan semua pembohong. Di sini juga Fatai berkomentar, rakyat menunggu kejujuran bukan pembenaran. Tidak ada yang tahu umur seseorang, kematian paling dekat daripada membohongi diri, mempermalukan diri sendiri. Kita lanjut teman-teman. Lampung memberikan komentar, Roy Suryo harus menjadi presiden. Dia pahlawan kebenaran dan Dr. Tifa wakilnya. Disampaikan juga teman kita Mahtarong, kepada yang terhormat, semua para pejabat tolong perhatikan masyarakat kecil, jangan memperkaya diri biar semua rakyat pada senyum. Disampaikan juga Marhe, jadi rakyat yang sudah jatuhkan hukuman gara-gara hal ini harus dipulihkan nama baiknya dan ganti ruginya. Disampaikan juga teman kita Asep, ya semoga Bapak Presiden memberi ketabahan dan sehat walafiat dan penuh yang belum lama sudah dihujat dan segera tuntas, amin. Disampaikan Tunggari, kejujuran dan keadilan harus dijunjung tinggi sebagai orang yang beriman. Disampaikan juga teman kita Marsru, dengan sikap dan keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, otomatis akan nampak lahir kepercayaan masyarakat. Kita lanjut teman-teman. Disampaikan Hakim harus benar-benar jujur, jangan takut sama Jokowi, takutlah sama Sang Pencipta. Ingat Pak Hakim, pengadilan ada hanya semua, tapi pengadilan Sang Pencipta itu kekal. Nah teman-teman semua, bagaimana menurut kalian tentang isu polemik dan juga tanggapan dan komentar dari masyarakat yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan saya pamit undur diri, salam demokrasi.